Kakak, perkenalkan namanya siapa? Halo, perkenalkan nama saya Danpi, saya berprofesi sebagai bidan. Izin bertanya ya, boleh nanya-nanya? Boleh. Apa yang menjadi penyebab umum kelainan pada sistem reproduksi? Oke, reproduksi itu kan sebagai inti organisme dari untuk perkembangan dari wanita maupun pria. Kalau dari masalah kesehatan sendiri, kalau umumnya reproduksi itu bisa terjadi karena pola hidup yang tidak sehat. Mungkin kalau dari sisi pria kebanyakan merokok. Kalau dari sisi perempuan mungkin kebanyakan makan makanan yang manis. Kadang perempuan itu kan senang yang makan yang manis. Itu salah satunya gitu. Ada yang mau tanya lagi? Terus, masalah apa yang dapat terjadi bila tidak memperhatikan kesehatan sistem reproduksi? Oke. Kalau masalah yang terjadi banyak sih sebetulnya ya, banyak faktornya. Cuman mungkin yang lebih banyak yang terjadi itu mungkin dari susah hamil atau yang biasa kalau di perempuan itu mandul. Kalau dari dalam pernikahan ada namanya infertilitas. Infertilitas itu susahnya pasangan untuk untuk mempunyai anak atau keturunan seperti itu. Oke. Bagaimana cara menjaga diri dari gangguan penyakit pada sistem reproduksi? Jaga diri dari gangguan reproduksi ya. Iya. Jaga dirinya cuma satu, jaga pola hidup yang sehat. Udah itu aja sih sebetulnya. Karena dengan kita tidak berpola hidup yang sehat, sebetulnya bukan hanya reproduksi aja yang terganggu, tapi mungkin imun kita yang juga yang terganggu, mungkin penyakit banyak yang datang gitu. Menurut kakak, kebiasaan apa yang paling perlu dihindari untuk menjaga kesehatan reproduksi? Kebiasaan ya? Ya. Kebiasaan kalau untuk pria merokok, untuk pria. Kalau perempuan itu makan yang manis, terus kebanyakan makan yang junk food ya, aku tadi lupa junk food. Banyaknya kalau kita yang umur-umur segini itu kan banyak yang makan sebelah. Iya. Gitu kan cilok, kita yang peraci-acian kayak gitu. Karena itu kan dia tinggi lemak ya. Sedangkan kalau rahim kita itu kalau misalkan terlalu banyak lemak gitu kan, kadang yang obesitas pun akan susah untuk mempunyai anak. Makanya kenapa kalau misalkan ada yang obesitas, kalau misalkan mungkin ya nanti kalian gitu, kalau misalkan obesitas kayak gitu biasanya harus dianjurin untuk diet sehat kayak gitu. Itu sih. Terima kasih. Mengapa remaja rentan terkena penyakit menular seksual? Oke, itu garis bawahi menular seksual. Iya. Kenapa? Satu, pergaulan bebas yang pasti, ya kan? Ya. Melakukan hubungan seksual secara tidak safety, secara tidak safety itu secara tidak aman. Ada yang namanya kondom, ya kan? Sebetulnya gini, kita jadi remaja itu kita harus tahu, harus pintar. Kalau memang kita melakukan hubungan seksual itu kita harus melakukan secara safety. Tapi harusnya tidak dilakukan ya di usia kalian. Jadi sebetulnya kenapa banyak menular seksual itu karena banyaknya melakukan hubungan seksual secara tidak safety, secara tidak aman kayak gitu. Yang pertama dan juga banyak mungkin berganti-ganti pasangan. Karena kita aja nih yang kalau sudah mau menikah itu ada namanya pemeriksaan darah, pemeriksaan HIV. Kalau untuk yang perempuan dan itu tuh harus ada namanya vaksin kayak gitu. Sedangkan usia-usia kalian kayak gini kalau melakukan hubungan seksual secara tidak terkontrol gitu, ya itu makanya kenapa banyak menular seksual. Kalau mungkin kalau laki-laki kena menular seksualnya penyakit gonore atau biasanya gampangnya kencing nanah itu. Kalau perempuan biasanya ya HIV, kalau enggak sifilis atau namanya ada kondiloma akuminata. Kondiloma akuminata itu penyakit yang dari menular seksual juga dan itu rasanya sakit banget, kalian tidak boleh ya, harus jaga diri. Udah. Itu kan tadi katanya berhubungan seksualnya harus safety. Nah, safety-nya itu kayak gimana? Ya itu safety-nya dengan cara menggunakan kondom. Kalau orang-orang yang harusnya orang-orang yang ini ya, kayak misalkan mungkin pekerja seks, kita kan nggak bisa menahan orang tidak melakukan itu kan. Ya. Cuman kalau orang mau melakukan itu kita harus memberikan edukasi. Ada yang namanya kondom. Kondom itu
kan itu dia menahan sperma kan untuk tidak keluar, dan biasanya yang bikin jadi penyakit itu kan karena sperma. Mungkin laki-lakinya sudah terpapar infeksi nih, misalkan dari perempuan lain akhirnya ke perempuan satu dan dia tidak menggunakan kondom, makanya jadi perempuannya yang terpapar juga gitu. Makanya pentingnya ada kondom sih, dan lebih pentingnya lagi kalian sebelum melakukan hubungan, bukan kalian sih sebenarnya, kalau kita yang sudah nikah melakukan hubungan ya ada pemeriksaan darah. Oke, terima kasih. Apa saja faktor penyebab gangguan pada sistem reproduksi? Faktor gangguan sistem pada reproduksi penyebabnya ya itu tadi ke menular seksual kalau misalkan melakukan hubungan secara tidak safety gitu. Kedua, mungkin kalau misalkan kita pola hidupnya tidak sehat. Kalau untuk yang sudah berpasangan mungkin susah untuk untuk memiliki keturunan atau mandul gitu. Terus ketiga, ya itu tadi kalau misalkan dalam pernikahan ada namanya infertilitas gitu. Yang kedua, bagaimana pengaruh gaya hidup terhadap kesehatan reproduksi? Sangat penting sih dan sangat berpengaruh ya. Pengaruh hidup sehat sama pengaruh hidup yang tidak sehat sangat berpengaruh ke hidup kita kan. Jadi ya simpelnya ya kita harus berhidup sehat sih gitu. Kayak sebetulnya kita nggak boleh melakukan hal-hal yang terlalu berlebihan. Mungkin boleh mau makan manis tapi jangan berlebihan. Mungkin boleh mau makan junk food tapi jangan berlebihan. Karena yang berlebihan itu kan tidak baik. Jadi kita harus tetap mempunyai takaran hidup gitu. Maksudnya takaran hidup kita kayak sebenarnya pengen nih mau makan seblak boleh, tapi kita harus punya takarannya. Terima kasih. Selanjutnya, apa saja tanda atau gejala awal yang menunjukkan adanya kelainan pada sistem reproduksi? Kalau untuk perempuan ya, mungkin yang paling banyak bergejala itu perempuan. Dari pola menstruasinya yang tidak lancar. Ada menstruasinya kadang tidak menstruasi sama sekali. Ada juga kadang yang menstruasinya lebih dari 2 kali itu. Atau namanya poliminore lah ya. Kalau ada pun dysmenorrhea yang terlalu akut, itu nyeri haid yang sangat nyeri itu. Nah itu kadang juga jadi salah satu tanda ya. Kadang kita kalau misalkan nyeri banget itu, apalagi sampai yang ada pingsan, sampai yang harus minum obat, itu harus dicek karena mungkin ada kelainan di rahim atau ada kelainan mungkin di vaginanya atau apa gitu, dan bisa juga dari pengeluaran darahnya. Bisa dilihat dari pengeluaran darah, kalau misalkan darah yang hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu kan kadang berbeda-beda. Hari pertama itu biasanya flek, atau kayak hari yang kedua baru dulu darah segar kayak gitu. Tapi ada juga biasanya dari hari pertama sampai hari terakhir udah langsung hitam pekat kayak gitu. Itu juga banyak sih kalau perempuan ya faktornya kayak gitu, dan bisa dilihatnya dari itu sih, kayak dari menstruasi paling penting gitu. Kalau untuk laki-laki sebenarnya laki-laki tuh nggak terlalu kelihatan sih ya gejalanya kayak gimana, karena kalau laki-laki tuh mungkin fine-fine aja dari segi badannya atau kesehatannya mungkin fine-fine aja, tapi mungkin kalau misalkan ada laki-laki itu kalau misalkan di testisnya mungkin bisa dilihat kayak gitu, tapi itu jarang banget terjadi. Perempuan sih yang paling banyak. Oke, terima kasih. Bagaimana dampak kelainan sistem reproduksi terhadap kesuburan di masa depan? Dampak reproduksi dalam masa depan ya untuk kesuburan, untuk perempuan biasanya susah mengalami kehamilan, atau biasanya dibilang mandul, atau biasanya ada juga nama penyakitnya infertilitas gitu. Infertilitas itu banyak sih sebenarnya, ada infertilitas primer dan sekunder, jadi yang bisa hamil dan bisa enggak, dan nanti seterusnya enggak hamil lagi itu ada. Cuma panjang kalau ceritain. Cuman itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kalau dari sekarang kita nggak jaga reproduksi kita dengan baik, atau melakukan seksual secara tidak terkontrol, secara tidak safety gitu, atau berhubungan seksual secara bebas, yaitu mungkin bisa kena penyakit gitu kan. Penyakit mungkin kalau untuk laki-laki gonorrhea gitu, kalau untuk perempuan bisa ada namanya sifilis, atau bahkan jenjang selanjutnya HIV/AIDS gitu. Kalau
udah sih gitu aja sih paling yang kalau misalkan untuk masa depan ya, untuk jangka panjangnya itu. Berarti itu kan misal udah dewasa gitu ya, udah melakukan hubungan bebas, hubungan seks. Seksual. Nah, misal terjadinya tuh udah terjadi gitu, misal sifilis atau gonore. Nah itu lebih baik pas ada gejala itu langsung disembuhin atau bahkan gak bisa. Harus disembuhin. Kalau sifilis dan gonore itu dia masih ada obatnya. HIV/AIDS itu masih ada obatnya, tapi obatnya itu jangkanya seumur hidup. Masuknya jangka obat yang seumur hidup. Kalau gonore, sifilis dia masih bisa disembuhkan gitu dengan cara disuntikan antibiotik gitu ya. Mungkin banyak lah antibiotiknya ya. Kayak ada kanamicin, ceftriaxone dan lain-lain kayak gitu. Tapi kalau kita udah tahu nih ada gejala, biasanya tuh kalau misalkan sifilis kayak gitu atau kondiloma acuminata, tadi ada penyakit kondiloma acuminata yang buat perempuan itu biasanya bergejalanya nyeri haidnya nyeri banget. Terus kadang ada buncit di dalam perut itu terasa buncit gitu, begah terus itu, dan nyeri saat melakukan berhubungan kayak gitu, itu pasti kerasa nyeri kayak gitu. Kalau untuk laki-laki sama sih, laki-laki kan itu dia kencing nanah ya, kencing nanah itu namanya gonore, itu masih bisa juga disuntikan dengan antibiotik. Buat kelainan di manusia gitu, itu yang paling susah disembuhin itu apa? Kelainannya itu kalau misalkan maksudnya kelainan itu gimana ya? Kalau kelainan itu kalau udah jadi ini dong, udah berpasangan gitu ya. Biasanya kalau udah kelainan itu masuknya kayaknya mandul sih, itu sih kelainan gitu kan, kelainan reproduksi. Tapi kalau untuk penyakit yang masih bisa disembuhkan. Tapi kalau udah masuknya kelainan gitu, kalau kelainan kan sudah terjadi, udah ada nih itu, nah itu namanya kelainan. Nah itu mandul ya paling bisa sih dengan cara bayi tabung gitu kan, namanya masih ada bayi tabung, masih ada ya program-program kehamilan lainnya masih ada sih. Terus bagaimana peran pemeriksaan kesehatan secara rutin dalam mencegah kelainan sistem reproduksi? Oke. Kalau di usia kita boleh melakukan pemeriksaan darah. Tapi kalau untuk sudah berpasangan nih, misalkan sudah menikah, itu harus wajib untuk perempuan itu melakukan pap smear ya, atau IVA gitu. Pap smear itu pemeriksaan mulut rahim, atau biasanya disebutnya apa ya, gampangnya ya itulah, nggak ada bahasa gampangnya, tapi nama bahasanya pap smear. Nanti kalian juga pasti paham. Itu biasanya kalau untuk yang sudah aktif dalam berhubungan seksual itu wajib melakukan pemeriksaan 1 tahun sekali, dan biasanya pemerintah pun sudah memfasilitasi pemeriksaan itu. Kalau untuk perempuan, kalau untuk laki-laki nggak ada, kebetulan belum ada ya. Untuk laki-laki sih paling ya jaga pola hidup yang sehat aja, tidak merokok kayak gitu dari sekarang ya. Tapi kalau perempuan itu ada pemeriksaan pap smear, IVA, itu biasanya udah di ini pas pemerintah, ada di puskesmas maupun rumah sakit. Kalau semisal lagi pemeriksaan tes kesehatan sistem reproduksi gitu ya, itu misal ada masalah atau penyakit, itu yang paling pertama muncul itu apa? Biasanya, dan kalau misalkan ada nih, waktu itu aku pernah melakukan pemeriksaan pap smear kan aku dulu pernah di puskesmas pelari ya, aku lupa gitu. Aku cerita sedikit nih ya. Itu dia mulut rahimnya kan pas dibuka, jadi ada namanya alat spekulum, atau bahasanya gampangnya cucur bebek. Mungkin nanti guru-guru kalian kalau presentasi tahu itu kalau udah melakukan pap smear. Itu cucur bebek pas dibuka, dia ternyata ada sariawan di mulut rahimnya. Jadi mulut rahim itu kayak gini nih, kita tuh kayak gini, bulat kayak donat gitu. Nah mulut rahimnya tuh banyak bintik-bintik merah kayak gitu, kayak sariawan putih kayak gitu. Ya tapi sebenarnya banyak faktor sih, bukan hanya dari berhubungan seksual. Mungkin kalau perempuan biasanya suka tidak ganti pembalut atau ganti dalaman lama kan. Biasanya kita itu kalau ganti dalaman itu minimal 4 jam sekali ya, minimal gitu. Jadi kadang biasanya itu yang bikin jadinya suka keputihan. Siapa nih yang suka keputihan? Nah itu juga bisa jadi, itu tuh tanda gejala itu keputihan itu. Nah udah tuh pertama kali akhirnya dilakukan sama kita ada namanya obat untuk sariawan itu. Ya itu pertama kali, dan akhirnya kita tetap rujuk ke
rumah sakit kayak gitu, karena itu kan tanda pertama. Kalau misalkan untuk buat apa ya, untuk jangka selanjutnya ya kita kan ini kan aku beda nih, kan masih ada dokter dan masih ada dokter spesialis obgyn, jadi ya kita masih terus gitu aja sih gitu. Jadi nggak bisa nih kalau misalkan dari satu sisi, misalkan kalian pemeriksaan kesehatan di satu misalkan puskesmas, terus dari puskesmas aja ya kita harus rujuk ke rumah sakit, harus jenjang selanjutnya. Misal kita lagi ada pemeriksaan di tempat A gitu, dibilang kita tuh gejalanya gini, tapi pas kita pindah itu gejalanya disebutinnya beda. Itu ada Sebetulnya bukan, kalau misalkan kita ada disebutin, berarti salah diagnosa kali jatuhnya ya. Misalkan dari satu tempat nih, misalkan puskesmas diagnosa A, rumah sakit diagnosa B. Ya sebetulnya puskesmas ini juga bukan salah sih, gitu, paham nggak? Bukan yang kayak, oh dia nih salah nih mendiagnosa berarti dia ilegal nih, enggak juga sih gitu. Ya mungkin karena kan kalau di puskesmas itu kan sistemnya pemeriksaannya itu secara sederhana. Kalau di rumah sakit kan sudah mungkin bisa jadi pemeriksaan dia lebih panjang gitu ya pemeriksaan, ya jadi lebih tepat lah gitu diagnosanya. Jadi kalau misalkan ada kesalahan diagnosa yang kecil gitu ya, misalkan nih dari A gitu diagnosanya gonore gitu, yang dari ini ternyata di B udah HIV, ya udah aja gitu. Itu sebetulnya bukan hal yang menjadi fatal gitu, malah bagus si puskesmas ini kan, dia udah dari awal udah mendiagnosa ini, akhirnya dia dicek ke lebih jenjang selanjutnya. Coba kalau cuman tadinya diperiksanya cuman oh ini nggak ada, kok nggak menular seksual, tapi ternyata dia menular seksual, nah itu yang lebih parah. segitu aja pertanyaan dari kami. Makasih buat pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih juga ya kalian yang sudah mau bertanya kepada